tadi masih off the record. Sekarang sudah terekam Bapak Ibu. Oke. Alhamdulillah kita pagi hari ini dalam kondisi sehat, walafiat. Oke. Ini bagi yang baru bergabung, Bu Piati, Bu Ayu, Bu Anis, Bu Eko, Bu Cynthia, Pak Agus. Jadi sudah kita mulai briefing mulai jam 8 lebih 2 menit. Oke. Tapi masih nyapa-nyapa. Ya, masih belum ke inti. Ya. Tadi sudah saya beri prolog, bahwa hari ini menurut ketentuan PPKM tahap 2 merupakan hari yang terakhir, tanggal 8. Untuk besok, barangkali ada yang dapat info, itu masih belum disusuli dengan surat edaran dari Bupati atau Kepala Dinas. Yang beredar di medsos maupun di WA Group, itu ada dari instruksi Mendagri. Baik Bapak Ibu, saya evaluasi selama kegiatan PPKM 2 minggu ini. Ya, Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring penuh, karena sesuai instruksi dari edaran Bupati dan edaran dari Kepala Dinas Pendidikan, bahwa semester 2 ini tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Sehingga dalam waktu sudah 1 bulan lebih 8 hari, ini Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Dan kemarin sudah saya share, Dinas sudah menyediakan kisi-kisi untuk PTS, penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester 2. Perlu dipahami dan perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kisi-kisi, ya sekali lagi, kisi-kisi yang disediakan oleh dinas itu hanya acuan, bukan wajib, bukan mutlak harus seperti itu. Yang panjenengan tulis dalam soal-soal PTS nanti memang boleh mengacu itu. Namun yang paling penting yang harus panjenengan ujikan pada anak itu adalah yang sudah panjenengan ajarkan, pembelajaran yang sudah berlangsung. Karena kondisi saat ini masih kondisi pandemi. Jadi kurikulum yang digunakan adalah kurikulum dalam kondisi khusus, ya, yang banyak penyederhanaan. Jadi kita mencapai targetnya itu 50% dari target kurikulum itu sudah bagus. Ya. Yang paling penting, jadi tujuan utama itu satu, anak tetap belajar. Ya. Anak tidak wajib mencapai ketuntasan, ya, sesuai dengan kurikulum yang belum disederhanakan. Ya. Jadi hak anak untuk belajar tetap tersedia. Kalau penjelasan tidak melakukan pembelajaran sama sekali, itu yang tidak benar. Itu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun harus tetap melaksanakan pembelajaran, namun targetnya kalau sudah mencapai 50% itu sudah bagus, ya, tidak harus 100%. Itu. Kemudian kisi-kisi sebagai acuan. Kalau misalnya di kisi-kisi itu ada soal, ya, indikator atau KD yang masih belum bisa dilaksanakan, ya tidak usah dipaksakan untuk disusun soalnya. Oke, paham Bapak Ibu? Jadi kalau dalam kisi-kisi itu ada kalimat atau indikator soal yang panjenengan belum, anak-anak belum mempelajarinya, ya,
karena kendala waktu dan sebagainya, kendala tempat, ya, yang semestinya tatap muka itu anak-anak bisa belajar penuh, tapi karena jarak jauh dengan daring tidak maksimal, ya. Apa yang sudah anak-anak pelajari, ya, yang sudah anak-anak ikuti dalam proses pembelajaran jenengan itu yang diujikan, ya. Jadi jangan mengada-ada. Itu untuk yang kisi-kisi yang sudah di-share itu. Itu sudah resmi itu Bapak Ibu. Bisa dijadikan acuan, namun tidak mutlak seperti itu. Baik, untuk kisi-kisi ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, silakan kita ngobrol saja ini biar tidak satu arah. Ada yang tanyakan? Boten Pak, lanjut. Yang lain? Ya, itu evaluasi tentang pembelajaran selama PPKM. Oke, tahap 1 maupun tahap 2. Yang utama adalah anak tetap belajar. Yang kedua, kesehatan itu yang utama. Oke. Jadi yang paling utama adalah kesehatan. Sehingga kita jangan membebani anak-anak dengan tugas yang terlalu banyak atau terlalu membebani. Misalnya tugas yang harus kerja kelompok itu dihindari Bapak Ibu. Lawang sekarang itu dilarang berkerumun, kok ada tugas kelompok, nah itu kurang bagus, ya. Tidak benar seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ya, paling tidak ya tugas di rumah dengan orang tua boleh, ya. Dengan saudara, dengan keluarga boleh. Jangan bisa rujukan itu seperti yang di pembelajaran daring yang luring, ya, pembelajaran luring di TVRI itu Bapak Ibu. Mulai jam 9 sampai jam 11 atau jam 12 siang itu Bapak Ibu. Sekali-sekali jenengan pirsani. Itu loh bagus sekali materinya. Gimana mempelajarkan anak, proses pembelajaran terhadap anak. Ya, kebetulan saya waktu istirahat di rumah, hampir berapa itu? 3 minggu lebih Bapak Ibu. Itu saya ikuti itu pembelajaran di TVRI yang secara luring. Mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Saya lihat itu bagus sekali, cukup mengena. Nah, jadi yang jadi modelnya itu ya anak-anak sendiri. Tentu yang di video itu, yang di televisi itu bintangnya adalah anak-anak sesuai dengan usianya, sesuai dengan kelasnya. Dan terus kontekstual banget itu Bapak Ibu. Sangat menyentuh kepada kehidupan nyata sehari-hari. Ya. Kemarin saya ikuti itu kelas 6 misalnya tentang transportasi. Nggih, Bu Ayu nggih. Itu tema berapa itu, Pak? Saya lupa. Transportasi ya. Itu pada bulan Januari pertengahan insya Allah. Itu ditayangkan berbagai macam alat transportasi darat, laut, udara. Kemudian transportasi yang ditarik oleh manusia, hewan, dan oleh mesin. Di situ contoh-contohnya sangat mengena dan bagus sekali. Nah, adegan-adegannya juga alami. Misalnya seorang nenek dengan anaknya naik andong menuju ke suatu tempat. Nah, di situ juga akhirnya nanti dimasukkan unsur muatan IPA-nya, muatan matematikanya. Jadi tematiknya itu kena dalam pembelajaran yang hanya 1 jam.
mulai jam 11 sampai jam 12 kalau nggak salah kelas. Demikian juga untuk kelas 5 tentang gaya, ya. Tarikan, dorongan, ya. Di situ juga dijelaskan dengan begitu bagus, ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak boleh, dan itu memang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti pembelajaran secara luring di TVRI. Ya, tentunya panjenengan bisa memantaunya itu di jadwalnya di siaran TVRI. Jadi untuk pembelajaran kesehatan adalah utama. Terus misalnya kalau meminta anak untuk mengumpulkan tugas ya bergiliran seperti itu bagus, ya. Tidak sampai bergerombol, tidak sampai timbul kerumunan, karena ini masanya sudah masa apa ya, musim-musim yang rawan terhadap penyakit Bapak Ibu. Jadi lawan utamanya adalah virus corona. Namun penyakit lain bulan-bulan ini juga biasanya muncul bersamaan. Ya. Demam berdarah, seperti itu. Anak-anak itu rawan sekali. Oleh karena itu tetap kesehatan anak yang utama. Barangkali ada ide, silakan Bapak Ibu langsung saja disampaikan. Yuli, selamat datang, selamat bergabung. Oh ya, mohon maaf. Kemarin kita kehilangan salah satu rekan sejawat kita dalam melaksanakan tugas, yaitu Ibu Yuli Astuti yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari kita kirimkan doa Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan arwah beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya. Ala diniyah al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan doa kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada arwah beliau sehingga beliau bisa beristirahat dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan terkait pelaksanaan pembelajaran selama 2 minggu lebih. Kalau yang belum saya bahas, jangan ditanyakan dulu. Ya. Nanti apa ada tahap ketiga Pak PPKM. Tunggu dulu nanti. Belum ada informasi. Oke. Untuk Mas Fajar tolong ya Bu Titik dan yang WFO Bu Suci diminta mengecas alat semprotnya kemarin itu supaya bisa digunakan ya. Ya langsung diisi dengan desinfektan itu campurannya. Cakus untuk desinfektan yang asli ya Gus, campurannya itu berapa banding berapa ya Gus? Misalnya desinfektan ini piro, airnya sak piro. Apakah tak jirigan itu lebono kabeh ya Gus? Boten Pak. Saya sampai Mas Fajar. Ukurannya tapi ini nggak ngerti aku. Kira-kira ya. Biasanya bakal aku 2 banding nggih penuh Pak.
Iki dono botol aku, Pak. Ya iku yang muni. Nggih, sampean pendetak. Ya sak menten, Pak. Ya, Ukurannya itu segini, Pak. Ya. Separuh niki. Rada mundur. Rada mundur cek ketok. Lah. Ya, nggih. Ya, Ya Pak. segini, Pak. 2. Separuh. Nggih. Tak gedene. Segini. Kelihatan ya. 2. Nggih. 2 kali banding penuh. Oh, no. 2 kali ini airnya penuh, Bu. Oh, ngono. Oh, nggih. Jadi 2 botol aqua, nggih. 2 botol ini penuh ya, Gus? Nggih. Diisi desinfektan penuh, asli. Isine desinfektannya segini, Pak. Ukurannya, Pak. Tak piro? Segini. Sih? Lah, tak piro? Oh, sakmono. Nggih. Separuh. 2 kali. Nggih. Berarti 2 kali. seprapat Bisa aja. Apa? seprapate botol aqua kecil. Berapa? Tiga. 2 kali. Masih diambilkan, Pak. Takerane. Ayo, memang belajar. Mengajarkan sesuatu kalau tidak pakai peraga itu kan menjadi Iya. Segini, Pak. Anak itu 2 kali. Oh, Isinya 2 kali. takeran. Mas Fajar nggih, tolong nanti ditunjukkan. Nggih, Pak. Ayo terus aja Gus. Ya, yang mono Begini, 2 kali. 2 kali. 2. 2 kali. Isinya 2 kali. Terus airnya be. Airnya penuh. penuh itu kami. Anu iku, bone mesin iku penuh. Iya, Pak. Diisi iki loro. Iku takerane. Iya. Iku wis mandi Cak Gus, gak kurang ae. Boten. Cukup ya. Nggih. Balik. Kemarin di botol cairannya itu ada aturannya, Pak. Oh, nggih, Bu. Ini pun Bu Pian. Nggih, kemarin kan dibuka Pak Fajar. Iya, ya. Terus ada aturannya di situ. Pak Fajar sudah baca kemarin. Ya. Oh, ada ya. Sudah ya. Sakit ya. Kan pakainya seberapa gitu. Idealnya itu, Bu ya. Kan idealnya sesuai petunjuk ya. Nggih. Dilihat di botol cairannya itu loh, Pak, ada petunjuknya. Kemarin sudah dibuka Pak Fajar demikian. Oh gitu, oke. Misalnya Oke. 1 liter cairan nanti diisi air berapa? Iya. Ya, ada aturannya di situ. Kalau biasanya kan 20%, airnya 100% itu tadi. Iya. Dari 100%, cairannya 20%. Ya, Cak Kus, nah ini kan mau 20%-nya ya 2. Pas nanang kok jeneng mene, Mas nanang iku. Ya. Pas nanang iku. Terus Aku kan takon Mas nanang sih iku. alat semprot itu kan kapasitasnya 18 liter. Iya. Mesti ini kalau 20%, ya 1,5 liter. Iya, kalau 20%. Nek sakmono mang ono sak 1 liter ya, Gus. 2 botol takeran sampean mau. Ya nek kanggo menghemat ya enggak apa-apa. Ya. Nggih, matur nuwun Cak Gus. Nggih. Ya, untuk yang di Jeruk Gamping silakan nanti dilanjutkan. Oke. Baik, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya terkait dengan tugas-tugas keseharian kita sehari-hari selama masa pandemi ini.
Mari kita tetap melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, dengan penuh tanggung jawab. Bagaimanapun keadaannya, kita tetap ya, sebagai abdi negara, pelayan masyarakat, ya, tetap harus melakukan pelayanan. Ya, mari kita contoh teman-teman kita yang di garda terdepan di bidang pelayanan kesehatannya saat ini kerjanya luar biasa. Saya tahu sendiri karena saya sempat di rumah sakit itu 3 hari. Jadi tahu bagaimana beliau itu bekerja luar biasa untuk melayani masyarakat. Meskipun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau, beliau harus tetap melayani. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu. Mari kita dukung tugas-tugas mereka yang di garda terdepan, dengan paling tidak kita membantu, mengurangi beban. Apa itu Bapak Ibu? Ya kita jangan sampai jadi menambah kasus lagi, enggak. Karena kapasitas rumah sakit sekarang sudah diambang batas. Ya. Untuk yang ruang-ruang isolasi dan sebagainya itu sudah terpenuhi hampir 80%. Ya. Sehingga kalau kita tidak membantu dengan melaksanakan protokol kesehatan, nanti yang kita jangan menganggap satu aja keluarga kita. Nah, iya kalau keluarga jenengan saja satu. Kalau sak Sidoarjo, ya dikalikan, ya sehingga menjadi akumulasi, sehingga secara nasional persentase di Sidoarjo itu masih lebih tinggi angkanya daripada rata-rata nasional. Ya. Kemudian tingkat kesembuhannya kita belum tahu apakah lebih rendah dari rata nasional apa sama atau lebih tinggi. Baik Bapak Ibu, tetap kita, ini saya sendiri di ruangan ya, saya lepas masker, okay. Karena di ruangan kantor tidak ada siapa-siapa. Nah, mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, 1 memakai masker, 2 menjaga jarak, dan 3 selalu itu bersih dengan mencuci tangan dengan sabun setiap saat kalau memungkinkan, ya, setelah memegang sesuatu langsung cuci tangan, ya. Setelah melakukan kegiatan cuci tangan. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menyampaikan. Ini tayang Bapak Ibu. Maaf. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Masih tampilan. Ganjel apa ya? Golek ganjel. Sebentar, saya share dulu nih. Yang sudah saya sampaikan tadi di grup-grup lain, 33S pun sudah diedarkan, tapi di Korwil belum. Karena masih ada embel-embel di share-sharannya itu, bahwa ini nanti kita tunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan PPKM tahap selanjutnya, istilahnya skala mikro, ya. Mikro belum baru, ya. Ini kita pelajari aja supaya kita mengetahui. Okay.
Kelihatannya belum muncul nih. Sebentar saya carikan dulu filenya. Barangkali nanti bisa tayang. Nanti saya tayangkan. Oke, kalau nggak bisa tayang ya nanti mana lagi. Selamat datang Mas Fajar. Nanti sedang sibuk bersih-bersih kayak. Ini bisa tampil Bapak Ibu? Loading Pak, masih muter. Masih loading. Sudah, Pak. Sudah. Tidak bisa tampil. Bisa diikuti ini Bapak Ibu tayangannya? Bisa. Oke. Nah, Ini yang saya maksudkan Bapak Ibu. Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan instruksi Menteri nomor 3 tahun 2021. Dalam instruksi tersebut tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019. Jadi ini lebih masif lagi. Posko penanganan COVID tidak hanya di kecamatan. Kalau kemarin di kecamatan, sekarang diperluas sampai ke tingkat desa, ya, dan kelurahan. Ini diktumnya ya, tidak perlu saya bacakan, panjang ini ya. Yang dituju adalah gubernur, bupati, wali kota. Khususnya gubernur DKI, gubernur Jawa Barat, beserta wali kota dan bupati seperti tersebut. Oke. Kemudian gubernur Banten dan wali kota, bupati wali kota, kota-kota yang tersebut. Gubernur Jawa Tengah beserta bupati wali kota yang diprioritaskan. Kemudian gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta bupati wali kota tersebut. Ini yang F, gubernur Jawa Timur dan bupati wali kota. Prioritas wilayahnya Surabaya Raya. Surabaya Raya itu meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Itu adalah Surabaya Raya. Jadi wilayah kita itu masuk Surabaya Raya, Bapak Ibu. Yang G, Gubernur Bali, dan seterusnya. Saya lanjutkan. Yang dimaksud dengan PPKM Mikro itu apa sih? Ya.
Inilah. Jadi pengaturan PPKM yang berbasis mikro atau disebut PPKM mikro sampai ke tingkat RT RW yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. Ini dan seterusnya. Yang kedua, dilakukan PPKM mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke-1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah. Dengan kriteria, ini kriterianya. Zona hijau, tidak ada kasus COVID di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveillance aktif. Jadi seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala. Nah, mungkin maksudnya itu untuk tetap menjaga agar zona itu hijau, RT tersebut hijau, tidak sampai kebobolan. Jadi semua dites. Dua, yang B zona kuning. Ini kriterianya jika terdapat 1 sampai 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif. Oke. Nih. Skenario pengendaliannya adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat tracing. Lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. Jadi kalau ada zona kuning itu jika ada 1 sampai 5 rumah yang terkonfirmasi dalam 1 RT selama 7 hari terakhir, berarti seminggu terakhir. Bapak Ibu. Maka ini dilakukan seperti ini, menemukan kasus suspek. Yang C, zona oranye dengan kriteria jika terdapat 6 sampai 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari. Skenario pengendalian menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat dan seterusnya. Terus ini tambahannya menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lain kecuali sektor esensial. Ini kalau oranye, jika 1 RT ada 6 sampai 10 rumah. Jadi kita nanti rayai dewe-dewe. Wah, wilayah kita itu masuk zona mana ya? D, zona merah. Ini jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Ini pengendaliannya, skenario pengendaliannya lebih ketat lagi, Bapak Ibu. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tambahnya nomor 3. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang. Nggak boleh jagongan. Nah, oleh ngerumpi, ya, baik dengan tetangga dan sebagainya. Membatasi keluar masuk RT maksimal hingga pukul 20. Jadi ada jam malam. Nah, meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan. Kegiatan apa itu sosialnya? Misalnya hajatan jelas dilarang. Tahlilan, ya, ulang tahun, nah, dan sebagainya, yang menimbulkan kerumunan. Ini ditiadakan. Sekarang kita tidak tahu wilayah kita masuk mana, Bapak Ibu. Nih, kita pelajari aja ini. Nanti ini yang
mempelajari lebih dalam kan bupati, wali kota, dan gubernur ini. Nanti baru mengeluarkan juknis ya seperti apa. Apakah nanti kita masuk zona hijau, kuning, oranye atau merah. Dan seterusnya Bapak Ibu, ini bukan wewenang saya dan panjenengan. Nah. Yang perlu kita sampaikan ini yang mungkin terkait dengan ini Bapak Ibu. Tapi nanti kita tunggu petunjuknya, ya. PPKM Mikro dilakukan bersama dengan PPKM Kabupaten Kota. Ya. Yang terdiri dari membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan WFH sebesar 50%. Dan WFO sebesar 50% dengan memperlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Ini kita tunggu informasi selanjutnya, informasi resmi nanti dari dinas atau dari Pemkab. Ya. Apakah kita juga melaksanakan ini atau tidak? Kalau tidak berarti kita home office atau WFO total penuh. Jadi kalau kita masuk ini PPKM Mikro bersama dengan PPKM Kabupaten Kota, maka WFO 50%. Jadi agak longgar daripada kemarin yang 25% WFO, 75% WFH. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring online. Jadi tetap dilaksanakan secara daring. C. Untuk sektor esensial seperti kesehatan dan sebagainya, ini yang sektor penting, ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak, kebutuhan pokok masyarakat, tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. D, ini bukan wilayah kita, ini tugas dari Satgas COVID, nih. Tapi sudah tahu Bapak Ibu penjenengan, untuk tempat ibadah itu pembatasannya sebesar 50%. Masjid, musola, gereja, pura, wihara, itu maksimal kapasitasnya 50%. Ini perlu Bapak Ibu ketahui supaya nanti jangan sampai penjenengan ketika musola, masjid ketok penuh ngono ya wis. Kalau memang hanya sholat jamaah kan tidak wajib, bisa di rumah. Ya lebih baik ngalah saja Bapak. Dengan yang sudah tahu aturan, tahu peraturan perundang-undangan, yes, ngalah saja. Dalam ketentuan agama pun menghindari kemudorotan kan lebih baik daripada melaksanakan kemaslahatan. Oh tenang, usul. Dilakukan ini pengaturan kapasitas dan operasional transportasi umum. Ini tugasnya Satgas. Ini ketentuannya Bapak Ibu. Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi provinsi dan kabupaten yang memenuhi unsur ini. Jadi ketentuan tersebut itu jika memenuhi unsur-unsur seperti ini. Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional. Kita lihat Sidoarjo. Kematiannya itu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata nasional. Kalau memenuhi berarti ikut aturan ini Bapak. Yang kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Jadi bagi yang terkonfirmasi positif itu yang sembuh dengan yang
masih dirawat, ya, persentasenya di atas atau di bawah kesembuhan nasional, ya, yang sembuh. Yang ketiga, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. Jadi yang penambahan kasus positif itu di atas rata-rata kasus aktif nasional. Ya, rata-rata. Kalau rata-rata nasional itu sekitar berapa? Ya, untuk aktifnya, kasus aktif. Dojo berapa? Itu yang menilai adalah kewenangan dari Dinas Kesehatan. Ya, nanti disampaikan kepada bupati. Bupati nanti mengeluarkan kebijakan. Atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit. Untuk ICU, untuk ruang ICU dan ruang isolasi di atas 70%. Kalau ini sepertinya sudah memenuhi. Kemarin saja sudah banyak ditolak di rumah sakit itu Bapak Ibu untuk yang pasien-pasien COVID yang luar daerah Sidoarjo. Di Anwar Medika itu kalau enggak warga Sidoarjo sudah tidak diterima untuk ke ruang isolasi karena kapasitasnya sudah hampir 80%. Untuk 11, 12 itu tidak perlu kita bahas dan seterusnya. Nih, yang ke-14 ini Bapak Ibu. Pemberlakuan PPKM Mikro mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021. Jadi 2 minggu. Oke. Tuh. Selanjutnya, ya, instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2021 dan pada saat instruksi Menteri ini mulai berlaku, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi yang kemarin sudah diganti dengan peraturan yang baru ini. Nanti informasi selanjutnya kita tunggu dulu, ya. Info dari dinas. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita kembali berwajah. Jadi jangan di-share kemana-mana dulu Bapak Ibu nanti. Informasi ini cukup penjenengan ketahui saja untuk literasi, ya, untuk pengetahuan dan untuk pemahaman kita. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut dari dinas akan saya share, mungkin hari ini keputusannya, mungkin didahului oleh surat edaran bupati, ya. Mungkin nanti malam atau besok baru edaran dinas, biasanya yang telat itu edaran dinas. Baik Bapak Ibu, untuk briefing pagi sampai saat ini masih bisa diikuti? Iya, masih. Masih, Pak. Baik, sekarang lain-lain. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan bertanya kalau ada yang ditanyakan. Mumpung kita masih online.
Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk briefing pagi hari ini. Mudah-mudahan sekedar sekilas info tadi bisa menambah wawasan kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita akhiri briefing pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Oke, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah Al-Fatihah. Ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya Bapak Ibu semua, baik yang WFO maupun yang WFA. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu. Kita melaksanakan.